Mobilitas penduduk Kabupaten Boyolali pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang mobilitas penduduk permanen di Kabupaten Boyolali semakin bertambah tahun semakin banyak karena adanya lowongan pekerjaan seperti buruh pabrik di bidang industri dan bidang perdagangan. Boyolali terkenal dengan peternakan dan pertaniannya, namun akhir-akhir ini banyak pabrik yang dibangun sehingga banyak bidang industri di Boyolali menjadi terkenal. COVID-19 berpengaruh pada mobilitas penduduk di Kabupaten Boyolali. Semakin meningkat angka COVID-19, semakin terbatas mobilitas penduduk. Rumusan masalah. Dengan adanya pandemi COVID, mengakibatkan berhentinya mobilitas penduduk dan arus migrasi terhenti sejenak. Berdasarkan latar belakang dapat diformulasikan pernyataan sebagai pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana mobilitas penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 hingga 2021? Apa saja alasan yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 hingga 2021? Tujuan penelitian: mengetahui gerak mobilitas penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 hingga 2021 dan mengidentifikasi alasan yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 hingga 2021. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu geografi, terutama dalam mengetahui arus mobilitas penduduk dengan alasan yang mendasarinya. 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, baik untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. COVID-19. Coronavirus disease merupakan penyakit yang menyebarkan virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali dilaporkan dari Wuhan pada tahun 2019 di bulan Desember dan datang di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pembatasan mobilitas penduduk di Indonesia. Pembatasan ini dilakukan dengan work from home atau belajar di rumah, bekerja di rumah. Namun terdapat kebijakan lain yaitu pembatasan seperti PSBB yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Perilaku mobilitas. Perilaku mobilitas penduduk berubah seiring terdapatnya pembatasan sosial untuk mobilitas penduduk permanen atau non-permanen. Pada awal pandemi, masyarakat masih menetap di rumah, tetapi tetap merupakan untuk pergi keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penelitian terdahulu. Perubahan mobilitas penduduk Kota Pontianak pada masa pandemi COVID-19. Terdapat perubahan mobilitas yang signifikan 6 bulan pertama dan 6 bulan berikutnya dalam 1 tahun. 2. Exploring the change travel behavior in a developing country amidst the COVID-19 pandemic insight from Metro Cebu, Philippines. 1. Karantina yang lama motivasi penduduk untuk bepergian ketika larangan sudah dilonggarkan, sehingga frekuensi bepergian meningkat untuk rekreasi. 2. Mobilitas manusia dan tingkat penyebaran COVID-19. Mobilitas manusia memiliki hubungan positif dengan penyebaran penyakit yang menular. Semakin meningkatnya mobilitas manusia, maka semakin besar peluang terjadinya penularan atau jumlah kasus bertambah. Analisis pengaruh mobilitas penduduk terhadap kasus COVID-19 selama masa pandemi. 1. Mobilitas penduduk sangat erat kaitannya dengan diduga berpengaruh terhadap dengan jumlah kasus COVID-19. Dampak populasi dan mobilitas perkotaan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 di Jakarta. Penyebaran penyakit menular seperti pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh interaksi antara dua faktor utama, yaitu kemampuan penularan patogen dan infeksi dan karakteristik populasi sebagai inang dalam perkembangbiakan patogen. Kerangka pikir. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen dan non-permanen. Pada saat COVID, mobilitas penduduk permanen dibagi menjadi dua, karakteristik pelaku mobilitas permanen dan proses mobilitas penduduk permanen. Dalam karakteristik diturunkan menjadi alasan pindah dan pada mobilitas penduduk permanen tujuan asal pindah dan gerak mobilitas penduduk.